Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Erick Thohir kaget lihat Ferrari masih latihan di Timnas U23. Ini bukti pemain muda andalan Indonesia belum habis. Kondisinya makin fit. Dimas Drajat ngotot ingin comeback di Piala Presiden 2025. Siap bantu Persib tempur di Liga dan AFC. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dibuat kaget dan tersenyum saat melihat salah satu pemain andalan Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, masih aktif ikut pemusatan latihan Timnas U23. Dalam kunjungannya ke sesi latihan di Jakarta pada pertengahan Juni 2025 lalu, Erick tampak memberikan perhatian khusus pada pemain muda yang satu ini. Masih di sini, masih muda ya? Ujarnya dengan nada kagum sambil menyapa Ferrari yang menyambut dengan senyum kalem. Momen singkat ini mencerminkan betapa Ferrari memiliki posisi spesial, bukan hanya di mata pelatih, tetapi juga di jajaran pengurus PSSI. Kejutan ini bukan tanpa alasan. Ferrari selama ini sudah sering tampil bersama tim nasional senior maupun kelompok usia. Namun, fakta bahwa ia masih terlibat aktif dalam persiapan untuk Piala AFF U23 2025 menjadi sinyal bahwa kontribusinya belum selesai. Sang bek muda masih dianggap sangat vital untuk menjaga kekuatan lini belakang Garuda Muda. Pemusatan latihan yang digelar dari 20 Juni hingga 14 Juli 2025 ini menjadi persiapan penting jelang turnamen bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Indonesia, yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah, tentu tak ingin tampil setengah-setengah. Dua stadion disiapkan, Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, tempat di mana sejarah baru diharapkan tercipta. Timnas U23 tergabung di Grup A, grup yang tidak bisa dibilang mudah. Ada Malaysia, rival klasik yang selalu menjadi batu uji utama Garuda Nusantara, serta Filipina dan Brunei Darussalam yang bisa saja menyulitkan bila tak dihadapi serius. Sementara itu, Grup B diisi oleh Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan Grup C menyuguhkan duel menarik antara Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Dalam suasana latihan yang penuh semangat itu, Erick Thohir menegaskan pentingnya menjaga semangat juang dan kedisiplinan tinggi. Ia tidak sekadar datang untuk memberi semangat, tetapi juga memastikan langsung bahwa sistem latihan berjalan maksimal. Terus berlatih dan tingkatkan kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pesan Erick di hadapan para pemain. Pesan ini disampaikan secara langsung kepada para punggawa muda, termasuk Ferrari. Kepercayaan besar yang diberikan padanya tidak datang begitu saja. Ferrari selama ini menunjukkan konsistensi, kedewasaan bermain, dan etos kerja yang membuatnya layak menjadi pemimpin di lini belakang. Bahkan dalam usia yang masih muda, ia sudah berpengalaman di berbagai level kompetisi, baik domestik maupun internasional. Di bawah asuhan pelatih Gerald Vandenburg, pemusatan latihan ini tak hanya soal meningkatkan stamina dan taktik. Lebih dari itu, ini adalah momen membangun chemistry tim yang solid, pemahaman sistem permainan, dan menyiapkan mental juara untuk menatap kompetisi yang akan datang. Vandenburg sendiri dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan kerja tim dan filosofi sepak bola progresif, cocok dengan karakter pemain-pemain muda Indonesia yang energik dan cepat. Sejak Erick Thohir mengambil alih kepemimpinan PSSI, arah pembinaan pemain muda mulai jelas arahnya. Dari program Elite Pro Academy, naturalisasi terukur, hingga pengiriman pelatih-pelatih muda ke luar negeri, semua dilakukan demi membangun fondasi yang kokoh. Kini hasilnya mulai terlihat. Pemain seperti Ferrari tumbuh tidak hanya sebagai pemain andal, tapi juga sebagai sosok teladan. Bagi Ferrari, keterlibatannya dalam skuad U23 ini bisa jadi panggung pembuktian. Meski namanya sudah harum di kancah sepak bola nasional, ia tetap menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan berkontribusi. Ia bukan tipe pemain yang cepat puas. Dalam diam, ia bekerja. Dalam latihan, ia memimpin. Itulah nilai yang membuat dirinya terus dipertahankan. Piala AFF U23 2025 bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah ajang pengukuran sejauh mana pembinaan sepak bola Indonesia telah berkembang. Kemenangan di turnamen ini bukan hanya prestasi, tetapi juga validasi dari kerja keras semua pihak, pelatih, pemain, federasi, dan tentunya para pendukung setia Garuda. Dengan kombinasi antara kedisiplinan ala Vandenburg, dukungan penuh dari Erick Thohir,
serta pemain-pemain berkarakter seperti Muhammad Ferrari, optimisme mulai menggema. Indonesia tak hanya ingin jadi tuan rumah yang baik, tapi juga ingin berdiri sebagai juara di atas podium tertinggi. Kini semuanya kembali pada para pemain. Apakah mereka mampu menjawab harapan besar bangsa ini? Dengan semangat seperti yang ditunjukkan Ferrari, tetap hadir, tetap bekerja keras, meski bisa saja memilih untuk rehat, jawabannya mungkin saja, ya, kita bisa. Kondisinya makin fit. Dimas Derajat ngotot ingin comeback di Piala Presiden 2025. Siap bantu Persib tempur di Liga dan AFC. Dimas Derajat menunjukkan sinyal positif menuju comeback yang dinantikan Bobotoh. Penyerang andalan Persib Bandung ini tengah fokus memulihkan kondisi fisiknya demi ambisi besar, tampil di turnamen pramusim bergengsi, Piala Presiden 2025, yang akan mulai bergulir pada bulan Juli mendatang. Setelah sempat diganggu cedera sepanjang musim lalu, kini Dimas mengaku kondisi tubuhnya sudah jauh lebih baik dan tidak sabar ingin kembali menginjak rumput stadion dengan seragam Maung Bandung. Selama masa libur kompetisi, Dimas tak tinggal diam. Ia menjalani program latihan mandiri yang dirancang khusus untuk mempercepat proses pemulihan kebugaran. Latihan ringan dilakukan rutin setiap hari, tak hanya di gym atau lapangan kecil, tetapi juga lewat sesi fun game bersama teman-teman sekampung di daerah asalnya. Aktivitas ini bukan cuma soal menjaga sentuhan bola, tapi juga bagian dari upaya memulihkan mental bermain setelah berbulan-bulan menepi karena cedera. Sejauh ini kondisi saya baik. Selain beraktivitas bersama keluarga, saya tetap berlatih dan main bola sama teman-teman kampung, ucap Dimas seperti dikutip dari laman resmi Persib. Yang lebih menggembirakan, ia sudah tak lagi merasakan nyeri ketika berlari atau menendang bola. Itu artinya, tahap akhir dari proses pemulihan telah berjalan sesuai rencana, dan target untuk tampil di Piala Presiden bukan sekadar mimpi, tapi misi yang sangat mungkin tercapai. Bagi Dimas, turnamen pramusim seperti Piala Presiden adalah momen penting, bukan hanya untuk menguji kesiapan fisik pasca cedera, tetapi juga untuk mengamankan tempat di skuad utama jelang kompetisi Liga 1 2025-2026 dan keikutsertaan Persib di kompetisi AFC musim ini. Pastinya, saya ingin cepat bermain tanpa merasakan sakit. Saya harap bisa main di Piala Presiden untuk mempersiapkan diri di Liga dan AFC biar lebih siap lagi. Tambahnya dengan penuh semangat. Musim lalu sebenarnya Dimas sempat membuka lembaran yang menjanjikan. Didatangkan dari Persikabo 1973, ia langsung memberi kontribusi nyata di lini depan Persib. Dalam 17 pertandingan yang ia jalani di berbagai ajang, Dimas mampu mencatat 2 gol dan 2 assist. Dengan total 876 menit bermain, ia menunjukkan efektivitas yang baik meski harus absen di sebagian besar laga karena cedera kambuhan yang terus mengganggu performanya. Cedera itu memang menjadi penghalang besar bagi Dimas untuk benar-benar bersinar di musim perdananya bersama Persib. Ketika mulai mendapatkan ritme permainan, fisiknya kembali bermasalah. Konsistensi menjadi tantangan utama, dan kini ia bertekad untuk menebus semua yang tertunda. Dengan motivasi yang tinggi dan progres pemulihan yang menggembirakan, Dimas bersiap untuk mengawali musim 2025-2026 dengan lebih matang dan siap tempur. Persib Bandung sendiri dipastikan akan menjalani jadwal yang padat dan penuh tekanan musim depan. Selain harus bersaing di papan atas Liga 1, Maung Bandung juga akan tampil di pentas Asia. Tentu saja, kedalaman skuad menjadi sangat penting, dan kehadiran Dimas Derajat yang sudah pulih akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim asuhan pelatih asal Argentina, Bojan Hodak. Para bobotoh pun mulai menaruh harapan besar pada kebangkitan Dimas. Bukan hanya sebagai pelapis, tetapi sebagai ujung tombak utama yang bisa diandalkan untuk mencetak gol-gol krusial. Apalagi gaya bermainnya yang cepat, eksplosif, dan pekerja keras sangat sesuai dengan karakter permainan Persib yang agresif dan dinamis. Jika semua berjalan lancar, maka turnamen Piala Presiden 2025 bisa jadi ajang pembuktian bagi Dimas Derajat. Sebuah panggung yang bukan hanya jadi penanda kembalinya sang penyerang, tapi juga pembuka jalan menuju musim terbaiknya bersama Persib. Kini tinggal bagaimana ia memanfaatkan waktu yang tersisa dengan maksimal agar bisa tampil tanpa hambatan dan menjawab ekspektasi dengan performa yang mengesankan. Piala Presiden tinggal menghitung hari, dan semua mata kini menanti. Akankah Dimas Derajat benar-benar kembali dalam performa terbaiknya? Ataukah cedera masih menjadi penghalang? Satu hal yang pasti, sang pemain telah menyiapkan segalanya untuk membalikan nasib dan menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahwa ia masih pantas diperhitungkan sebagai striker top tanah air. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.